Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki hadis yang ke-111. Itu berarti sudah separuh lebih dari kitab saya ini. Dan tidak terasa sudah setebal ini. Jadi segini. Seberapa ini ya? Segini. Jadi udah cukup tebal. Kita hampir selesai insyaallah. Jilid 1 tapi. Iya. Totalnya ada 4 jilid Pak. Gitu. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang cukup bagus, tapi tetap berkaitan dengan tetangga. Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini dalam sebuah bab yang berjudul bab man aghlaqal baba alal jar. Bab orang yang menutup pintunya di hadapan tetangganya. Ada 2 makna jamaah. Nutup pintu itu dia beneran nutup pintunya, benar-benar ditutup. Atau makna yang kedua bermakna dia nggak peduli dengan keadaan tetangganya. Nah, kita lihat hadisnya biar lebih jelas. Hadatsana Malik bin Ismail qala telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail, dia berkata, hadatsana Abdus Salam telah menceritakan kepada kami Abdus Salam, an Laitsin dari Laits, an Nafi' dari Nafi', an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, laqad ata alaina zamanun, sungguh telah datang kepada kita suatu zaman. La itu artinya sungguh, qad itu juga artinya sungguh. Berarti ada 2 huruf yang bermakna sungguh. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguh pasti akan datang suatu zaman kepada kita. Kita siapa yang dimaksud? Bukan. Siapa yang ngomongin tadi? Ibnu Umar. Berarti kita siapa yang dimaksud? Ibnu Umar dan para sahabatnya. Sungguh telah datang kepada kita suatu zaman, al-qala khinun, atau suatu masa, wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim, di mana pada waktu itu tidak ada seorang pun yang merasa lebih berhak terhadap dinarnya dan dirhamnya dibanding saudaranya semuslim. Maksudnya saudara muslimnya itu lebih berhak atas dinar dan dirham dia dibanding dirinya sendiri. Itu di zaman Ibnu Umar. Artinya di zaman Ibnu Umar, orang-orang di zaman Ibnu Umar yang berhak atas harta dia
itu bukan dirinya sendiri, bukan yang punya harta, tapi justru saudaranya. Tsummal an, berlalu zaman, kemudian sekarang ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhil muslim. Sekarang kebalikannya, dinar dan dirham justru lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita dibanding saudaranya yang muslim. Sebelumnya saudara muslimnya lebih berhak atas dinar dan dirham. Tapi berlalu zaman, sekarang dinar dan dirham justru lebih kita cintai dibanding saudara kita yang muslim. Artinya kita lebih berhak atas harta kita dibanding saudara kita, dibanding tetangga kita, dibanding orang-orang membutuhkan kita. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di akhirat terjadi ini, Pak. Kam min jarin muta'allikin bijarihi yaumal qiyamah. Betapa banyak tetangga yang bergantung dengan tetangganya pada hari kiamat kelak. Artinya dia memprotes tetangganya tersebut. Yaqul, dia mengatakan, ya Rabbi, Tuhanku, hada aghlaqa babahu duni. Orang ini menutup pintunya di hadapanku. Famana'a ma'rufahu, maka ia pun menghalangi kebaikannya untukku. Ketika tetangganya minta, dia tutup pintunya. Ketika pintu itu ditutup, maka kebaikannya pun tidak bisa sampai kepada tetangganya, padahal tetangganya membutuhkan. Dan ini nanti di hari kiamat, Pak, dia akan protes kepada Allah Azza wa Jalla disebabkan orang ini sama sekali tidak memperhatikan perkara tetangganya, tidak memperhatikan hak tetangganya, yang mana tetangganya itu juga saudaranya yang muslim. Itu di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita lihat fikih hadisnya. Saya kira jelas ya, saya fotokan soalnya. Nas. Ma'anil kalimat lu. Ini dia. Ma'anil kalimat, makna kalimat. Ucapan Imam Bukhari bab orang yang menutup pintunya di hadapan tetangganya. Maksudnya adalah aghlaqal baba fi wajhi. Dia tutup pintunya di hadapan tetangganya, jamaah. Fa aghlaqal baba ala nafsi. Maka dia pun juga menutup pintunya atas dirinya sendiri. Wa mana'a ma'rufaha an yasila ila jarihi. Karena pintunya ditutup, jamaah, maka dia pun menghalangi kebaikannya untuk bisa sampai kepada tetangganya. Hatta wa in talabahu minhu, sampai tetangganya itu minta kepadanya karena dia butuh. Itu maksudnya. Ini yang dimaksud dengan menutup pintu rumah tadi itu. Ada dua makna. Dia benar-benar menutup pintu rumahnya, khawatir karena ada orang minta-minta ditutup pintunya. Kita, Pak, kalau kepingin rumah kita tidak didatangi pengamen, itu pintu harus ditutup.
Nah, kita kalau kepingin tetangga kita gak minta-minta ke kita, tutupan rumahnya, pintunya ditutup, tiap hari tutupan terus, gak bakal disamperin tetangga, gak bakal. Nah, tujuan dia nutup itu apa, Pak? Tujuan dia nutup adalah agar tetangganya gak minta sama dia. Nah, orang yang kayak gini nanti ini dianggap telah berbuat dolim terhadap tetangganya. Dan nanti di hari kiamat tetangganya ini akan protes kepada dia. Tetangganya ini merasa terdolimi. Dan memang dia dolim karena dia tidak memenuhi hak tetangganya. Dan orang yang dolim akan dibayar di hari kiamat dengan cara diambil kebaikannya. Kemudian kita lihat yang bagian ini. Tsummal an ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhil muslim. Kemudian sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita dibanding saudaranya yang muslim. Yaqulu hadza fi zamanihi, kata Syekh. Ini, ucapan ini itu diucapkan oleh Ibnu Umar ketika terjadi di zaman dia. Fa kaifa bi zamanina nahnu? Lantas bagaimana dengan di zaman kita sekarang? Kalau di zaman Ibnu Umar saja sudah terjadi hal seperti ini, bahwa ternyata di zaman Ibnu Umar, yakni di zaman tabi'in, sudah ada orang-orang yang lebih mengutamakan dinar dan dirham dibanding saudaranya yang muslim. Sudah terjadi itu. Karena Ibnu Umar yang mengatakan tadi. Sebelumnya Ibnu Umar mengatakan dinar dan dirham, tidak ada orang yang merasa berhak terhadap dinar dan dirham kecuali saudaranya yang muslim. Namun sekarang justru dia merasa berhak atas dinar dan dirham dibanding saudara yang muslim. Kebalikannya. Maka kata Syekh, fa kaifa bi zamanina nahnu? Lalu bagaimana dengan di zaman kita sekarang? Maksudnya Syekh adalah tentu hal seperti ini lebih banyak terjadi di zaman kita. Sikap acuh, sikap apati, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan saudara yang muslim, tidak pernah tanya kabarnya, itu sudah banyak terjadi di zaman kita sekarang. Dan ini menunjukkan apa? Terjadinya apa? Pemutusan silaturahim. Dan kalau terjadi silaturahim, diputuskan al-arham, diputuskan rahim, apa yang terjadi? Masih ingat hadisnya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah akan memberikan kita atau akan memberikan kaum tersebut imaratus sibyan was sufaha, suatu pemimpin yang sifatnya seperti kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Kapan itu? Ketika diputuskan silaturahim. Dan ketika seorang tetangga tidak peduli dengan tetangga yang sampingnya, itu dia berarti memutuskan silaturahim. Dan itu bentuk kedoliman. Taib, ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Fil hadis, di hadis ini takkidun adimun ala riayati haqqil jar. Terdapat takkidun adimun, perhatian yang sangat besar ala riayati haqqil jar, dalam memelihara hak tetangga. Saking besarnya sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan bahwa di zaman dia semua orang lebih mengutamakan saudaranya dibanding diri dia sendiri. Saking besarnya. Baik. Kemudian faedah yang kedua, di hadis ini terdapat al-hathu ala muwasatihi wa injaro. Terdapat motivasi atau anjuran atau perintah untuk menyenangkan tetangganya. Berarti ada perintah juga untuk menyambung silaturahim. Berarti ada perintah juga untuk menyambung ukhuwah Islamiyah karena tetangganya muslim. Berarti ada perintah juga untuk memperhatikan saudara seiman. Berkaitan semuanya.
Mengapa? Li'annahu sababun li'tilaf. Karena hal itu merupakan sebab terjadinya ukhuwah Islamiyah, terjadinya persatuan. Tapi ketika dia nggak perhatian dengan tetangganya, nggak perhatian dengan jamaah yang lain, nggak perhatian dengan temannya, maka tidak ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang namanya ukhuwah Islamiyah tidak akan kuat. Dan pernah saya ceritakan di majelis ini bahwasanya Nabi SAW, Islam kita ini adalah agama yang benar-benar memperhatikan ukhuwah Islamiyah. Maka di dalam agama ini semua hal yang mendukung terciptanya ukhuwah Islamiyah diperintahkan, dan semua hal yang menjadikan ukhuwah Islamiyah itu pecah itu diharamkan. Contoh, Allah berfirman dalam surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali Allah ini akan mendukung, menguatkan ukhuwah Islamiyah, dan berpecah belah akan melemahkan ukhuwah Islamiyah. Contoh lain, dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, sungguh aku haramkan kedoliman atas diriku, kata Allah, maka aku pun mengharamkan kedoliman atas diri kalian. Aku pun mengharamkan kedoliman terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Karena ketika dia saling mendolimi, maka rusak ukhuwah Islamiyah, rusak kekuatan kaum muslimin. Karena ketika dia akan berhadapan dengan orang-orang kafir, dibutuhkan apa, Pak? Persatuan. Maka Nabi memupuk persatuan ini, jangan sampai ada perpecahan di kalangan kaum muslimin saat itu. Maka kedoliman ketika dilakukan terhadap tetangganya, teman-temannya, atau jamaah yang lain, itu akan merusak ukhuwah Islamiyah, akan merusak persatuan. Contoh lain, Nabi SAW bersabda, wala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Karena kalau saling membelakangi akan rusak ini persatuan, kerukunan, pertemanan akan putus. Wala tabaghadu, jangan saling marahan. Karena kalau si A emosi, si B emosi, akhirnya nggak tegur sapa. Kalau nggak tegur sapa nanti prinsipnya apa? Laisa minna, dia bukan golonganku, gitu nanti. Karena nggak tegur sapa. Nggak boleh sama Nabi SAW. Wala tabaghadu, nggak boleh saling marahan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wala takhasamu, jangan saling dendam. Tidak boleh saling dendam, jangan saling mengolokkan, tidak boleh. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Semua hal jamaah di dalam Islam yang berpotensi merusak kerukunan, yang berpotensi merusak pertemanan sesama kaum muslimin, diharamkan oleh Rasul SAW. Semua hal yang berpotensi menimbulkan ukhuwah Islamiyah diperintahkan oleh Nabi SAW. Contoh lain, Nabi SAW mengatakan, tahadau tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Karena ketika seseorang memberi hadiah, maka akan tercipta chemistry, hubungan teman yang spesial, hubungan kerabat yang spesial, hubungan antar jamaah yang spesial, karena sering memberi hadiah. Orang kalau dikasih hadiah itu lama-kelamaan sungkan. Karena sungkan, maka akhirnya berteman, diperhatikan, dan lain sebagainya. Akan muncul seperti itu. Contoh lain, Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala syai'in, ala adullukum ala syai'in, idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan terhadap sesuatu yang apabila kalian lakukan sesuatu itu, kalian akan saling mencintai? Rasul mengatakan, afsus salam bainakum, kau tebarkan salam di antara kamu. Maka menebarkan salam
itu adalah salah satu cara untuk memperkuat kerukunan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, persatuan antar jamaah. Dan tidak saling tegur sapa, tidak salam, itu akan merusak persatuan, akan merusak hubungan sesama jamaah, akan merusak ukhuwah Islamiyah. Terlebih lagi apabila ada permasalahan perselisihan yang terjadi dalam hal muamalah alias jual beli. Kadang orang jual beli sampai nggak tegur sapa karena merasa terdolimi dengan yang lain. Nah, ini yang bermasalah, ini haram, nggak boleh terjadi. Karena kalau sampai terjadi berarti dia memutuskan silaturahim. Karena ketika itu terjadi dia nggak tegur sapa, dia nggak ucap salam. Ketika nggak ucap salam maka putuslah silaturahim. Diharamkan oleh Rasul alaihi wasallam. Jadi menyenangkan tetangga itu diperintahkan karena akan menimbulkan persatuan. Wattahabub akan menimbulkan rasa saling cinta. Wattawadud mawaddah akan menimbulkan rasa apa mawaddah? Kasih sayang, Masya Allah. Mawaddah, sayang. Bainal jari wal jari, antara tetangga dengan tetangga yang lain. Nah, itu jamaah. Jadi orang kalau udah ngaji sunnah itu bukan harusnya dia semakin eksklusif. Salah itu. Justru kalau orang sudah ngaji sunnah seharusnya dia menjadi orang pertama yang paling peduli dengan orang lain. Kita ini malah kebalikannya jamaah. Justru kita ini kebanyakan sudah ngaji sunnah justru merasa justru menjadi orang yang paling tidak peduli dengan orang lain. Justru kita kalah dengan orang lain yang belum ngaji sunnah, yang rasa pedulinya itu lebih besar dibanding yang sudah ngaji sunnah. Ini kebalik, berarti ada yang salah sama ngajinya ini. Harusnya kalau dia ngaji sunnah, sunnah memerintahkan seperti ini loh. Bahkan sampai dikatakan oleh Nabi SAW tadi itu bahwasanya tetangga itu bergantung dengan tetangga yang lain di hari kiamat. Artinya ini urusan nggak selesai sampai di hari kiamat Allah akan adili itu. Nah berarti harusnya orang yang udah ngaji salaf, ngaji salafi, ngaji sunnah itu harusnya menjadi orang nomor satu yang paling peduli dengan orang lain. Wallahi jamaah, ini kekurangan kita. Ana nggak boleh merem masalah ini. Kita nggak boleh tutup mata, kita harus melek. Kita akuin itu ada. Justru kadang orang yang perhatian dengan kaum muslim itu justru orang yang tidak ngaji sunnah. Orang yang pertama yang membantu tetangga kita itu justru orang lain, bukan kita. Harusnya kita menjadi orang pertama yang membantu tetangga kita. Orang yang lebih perhatian ke jamaah kita. Itu kadang kita sendiri nih, di kalangan jamaah ini. Kadang kita ini nggak perhatian sama jamaah kita sendiri. Kita nggak tanya kabarnya. Coba, panjenengan tahu nggak? Ada satu orang yang nggak pernah hadir. Biasanya hadir. Siapa? Hah? Nah, Pak Ardi. Ana belum tanya kabarnya itu. Kemarin Ana pikir Ana mau tanya, kok lupa. Nah, harusnya kita menjadi orang pertama yang bertanya tentang kabarnya beliau. Ini contoh. Barangkali ada masalah atau mungkin lagi kerja, enggak apa-apa, saling tanya kabar. Memahami situasinya, memahami keadaan sesama muslim, enggak apa-apa. Justru kita yang ngaji sunnah itu harus menjadi orang pertama yang perhatian masalah keadaan saudara kita sama muslim. Ya, kalau di kita ada Pak Anji. Nah, kita kalau anak pribadi ya benar-benar kalah sama beliau. Beliau orang pertama loh, padahal rumahnya jauh di belakang tapi dia lebih tahu tentang keadaan dibanding kita. Nah, ini sebenarnya merupakan tamparan bagi kita yang mengaku sudah ngaji sunnah. Harusnya kita ngaji sunnah itu lebih pertama, bahkan harus ngawalin. Nah, justru kita ini kebanyakan mungkin menurut anak agak ada egoisnya. Yang penting awakku dulu. Ini menurut anak, wallahu alam. Ini yang anak rasain, Hanya ketika ada yang ngajak, si fulan sakit, anak pasti insya Allah langsung ikut. Cuman
ada satu penyesalan di situ. Kok bukan kamu yang tahu duluan ke orang lain gitu. Nah, apalagi saya sebagai dai tentu beban mentalnya lebih berat dibanding jamaah biasa kan. Maka seharusnya dai itu lebih paham tentang situasi madaunya, situasi jamaahnya. Kok ternyata orang lain yang mendahului kamu. Nah, seperti itu. Nah, kita yang sudah ngaji sunnah, kita hidup di masyarakat, di kedending, di tambak wedi, dimanapun itu, di gang-gang sempit, biasanya itu, maka kita harus jadi orang pertama yang peduli terhadap masalah orang lain yang selama dia masih Islam. Itu jamaah. Karena itu diperintahkan. Begitu. Nah, sekarang coba lihat penjelasan yang nomor 3. Di hadis ini. Bayanul halis sahabati minal muhajirina wal ansari ma'a ikhwanihimul muslimi umuman. Di hadis ini ada penjelasan mengenai keadaan para sahabat di saat itu, situasi mereka, keadaan mereka dari kalangan muhajirin dan ansor bersama saudara-saudara mereka terhadap saudara-saudara mereka yang sesama muslim umuman, secara umum. Wa ma'al jirani wal ashabi khususon, dan terhadap tetangga-tetangga mereka dan sahabat-sahabat mereka secara khusus. Bagaimana situasi mereka waktu itu? Yaitu mereka memiliki prinsip bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak atas dinar dan dirham kecuali saudaranya. Itu prinsip mereka. Ini dijelaskan sama Syekh. Wadalika annahu lamma qadimal muhajiruna 'alal ansori. Hal itu disebabkan karena tatkala orang-orang muhajirin datang ke Madinah bertemu dengan orang-orang ansor, lam yakunil muhajirin daurun wa laysa lahum amwalun. Yang mana saat itu orang-orang muhajirin enggak punya rumah, enggak punya harta. Kemana rumahnya? Ditinggal di Mekah. Mana hartanya? Ditinggal di Mekah. Bakal Syuhaib Ar-Rumi, dia seorang jutawan, seorang apa istilah pedagang sukses itu ya? Ya seorang jutawan, pedagang yang sukses, tapi dia tinggalkan semua hartanya di Mekah dan dia cuma membawa baju dan sendalnya doang berangkat ke Madinah. Oh jamaah, padahal kalau antum tahu jarak Madinah Mekah itu jauh banget. Naik bis itu sehari semalam waktu kita umroh itu. Itu pun di aspal jalannya. Dulu bukan padang pasir doang. Kalau padang pasir doang mungkin pasir aja ya jamaah. Ini enggak. Kalau antum lihat, semoga antum umroh semua biar bisa ngerasain ya. Di samping aspal itu bukan padang pasir jamaah, tapi bebatuan, tanah tapi yang berkerikil, pasir yang berkerikil. Jadi bukan seperti pasir bangunan, pasir tok enggak, tapi tanah yang berkerikil. Bayangin itu mereka para sahabat jalan kaki dari Mekah ke Madinah cuma pakai sandal. Sampai Madinah pasti lecet sama. Jangankan jalan kaki pakai sandal, antum mengikuti gerak jalan Surabaya Mojokerto aja, sampai Surabaya finish lepas kaos kakinya, lepas sepatunya pasti lecet semua. Itu sepatu. Ini mereka pakai sandal. Muhajirin datang ke Madinah nggak punya apa-apa. Apa yang dilakukan oleh kaum Ansor? Tasaddal Ansarul Muhajirin. Ansor pun membantu muhajirin. Wah, ndak asik ini. Iya. Iya. Ansor pun membantu muhajirin. Wa a'tauhum min diyarihim, dan mereka memberi muhajirin itu apa? Diyarihim, rumahnya. Rumah jamaah dikasih. Yaitu gimana itu sistemnya itu? Nah ini berikutnya. Rumah dikasih, wa askanuhum, kemudian mereka pun tinggal di rumahnya orang Ansor karena udah dikasih tempat tinggal. Wa atauhum min amwalihim, hartanya pun juga dikasihkan kepada orang-orang muhajirin. Wa akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Kenapa kok dipersaudarakan jamaah?
Satu persatuan. Apalagi ini Nabi cerdas sekali, saling mencintai tentu. Apalagi boleh agar tidak terjadi dua golongan. Di antaranya lagi adalah agar orang-orang muhajirin itu tidak merasa bahwa dirinya orang asing. Agar orang-orang muhajirin itu dia merasa bahwa dia itu bagian dari orang-orang Ansor. Dia bagian dari orang Madinah, maka dipersaudarakan. Ketika dipersaudarakan, apa yang terjadi? Apa konsekuensinya? Maka dia akan mewarisi harta dari orang-orang Ansor, sehingga dia merasa memiliki. Di antara bukti ini adalah di mana Nabi SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, aku adalah orang Ansor yang paling banyak harta. Dia ngomong ke Abdurrahman bin Auf, aku punya banyak rumah dan punya banyak istri. Rumah manapun yang engkau mau ambil. Dari istri-istriku yang engkau suka, silakan. Aku akan ceraikan. Berakhir masa iddah, nikahilah dia. Tapi kata para ulama, Abdurrahman bin Auf memiliki iffah. Dia jaga iffahnya, dia jaga harga dirinya. Maka dia menolak tawaran Sa'ad bin Rabi'. Dan dia mengatakan, tidak perlu itu semua. Tunjukkan saja di mana aku mendapati pasar. Tapi ini menunjukkan bukti bahwasannya bagaimana orang-orang Ansor, para sahabat waktu itu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Dan muhajirin ada tetangga-tetangga mereka, saudara-saudara mereka. Ini yang terjadi di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian zaman setelahnya terbalik. Fakana ma yara ahaduhum annahu ahaqqu bimalihi min akhihi. Di mana pada waktu itu salah seorang di antara mereka, yakni orang Ansor, mereka melihat bahwasannya orang-orang muhajirin itu lebih berhak atas harta mereka dibanding diri mereka sendiri. Fayak dihajatahu, maka orang Ansor pun memenuhi kebutuhan orang-orang muhajirin. Bentar. Summa ba'da dalika, kemudian kata saya, kemudian setelah itu tolaz zaman, berlalulah zaman. Wa ahabban nasu al amwal, dan manusia pun mulai mencintai harta-harta mereka. Lakinnaha mahma kana min hubbi minhum lil mali fa innal qurunal mufaddalata allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi meskipun mereka lebih mencintai harta mereka dibanding saudara mereka yang Islam, yang Muslim, akan tetapi kurun atau masa atau zaman yang ada pada mereka itu merupakan zaman mufaddalah, zaman yang utama, yang Nabi SAW mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum. Maksud saya, meskipun di zaman itu mereka lebih cinta harta mereka dibanding saudara mereka yang Muslim, tetap saja zaman itu menjadi zaman yang terbaik dibanding zaman kita yang sekarang. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabat. Kemudian generasi sesudahnya, yakni para tabi'in. Kemudian generasi sesudahnya lagi, yakni para tabi'ut tabi'in. Al khairu fiha katsir. Kebaikan di zaman itu sangat banyak, kata Syekh. Saking banyaknya, oleh karenanya Nabi SAW menyaksikan kebaikan yang ada pada zaman itu dengan kebaikan. Wa syahadatu min mu'jizatihi, dan kesaksian Nabi SAW ini merupakan bagian dari mukjizat Nabi SAW. Kenapa tegak mukjizat? Haitsu akhbara an mustaqbal, karena Nabi mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Nabi mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, dan itu benar-benar terjadi. Maka ini kabar Nabi tentang zaman tersebut, bahwa zaman itu merupakan zaman terbaik, merupakan di antara bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu ala janibin minal khairil adim, maka mereka pun berada pada kebaikan yang sangat banyak. Wa in wujida min ba'dihim al khirsa alal mal,
Meskipun didapati sebagian di antara mereka semangat untuk mencintai harta, walakin al-mal halal, tapi harta itu harta yang halal. Wa rubbama istaghna an-nasu ba'dul ba'di, dan terkadang masih ada dijumpai sebagian manusia itu mencukupi sebagian yang lain. Tsumma tataba'az zaman, kemudian berlalulah zaman, fala ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun minal ladzi qablahu ila yaumil qiyamah. Ini kaidah. Saya ulangi lagi. Fala ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun minal ladzi qablahu ila yaumil qiyamah. Coba. Mana spidolnya? Tunggu. Ini aku ingat-ingat dari Pak. Anak tulis pakai abjad aja ya. Fala ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun bima qablahu ila laumil ya. Ini kaidah, dan ini juga dipakai oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Beliau nulis bab yang berkenaan dengan ucapan ini. Atas Syekh, maka tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman tersebut pasti lebih jelek dibanding zaman sebelumnya sampai hari kiamat. Imam Bukhari membuat bab tentang masalah ini di Sahihnya. Beliau mengatakan tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman itu pasti lebih jelek dibanding zaman sebelumnya. Sekarang pertanyaan kita terjawab. Kenapa kok zaman setelah Ibnu Umar mengatakan itu kok banyak orang lebih mencintai harta dia? Jawabannya ini, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya pasti lebih jelek dibanding zaman sebelumnya. Tapi jeleknya zaman itu termasuk zaman yang terbaik yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Anak kasih gambaran jelas lagi. Ibnu Umar di zamannya para sahabat, Ibnu Umar mengatakan apa tadi? Tidak ada orang yang berhak atas dinar dan dirham dibanding saudaranya sesama muslim. Maka zaman setelahnya pasti lebih jelek dibanding zaman sebelumnya. Kemudian Umar mengatakan, maka datanglah zaman di mana orang-orang pada waktu itu lebih cinta dinar dan dirhamnya, merasa lebih berhak terhadap dinar dan dirham dibanding saudaranya yang muslim. Tapi zaman setelahnya yang dikatakan Ibnu Umar ini masih termasuk zaman terbaik. Maka zaman kita jemaah adalah zaman yang lebih jelek dibanding zaman ketika kita kecil. Maka zaman ketika anak kita dewasa nanti adalah zaman yang lebih jelek lagi dibanding zaman yang kita hidup sekarang. Berarti jemaah, kalau antum sudah mengetahui bahwa zaman ketika anak antum dewasa lebih jelek dibanding zaman antum sekarang, maka antum harus persiapkan iman dia. Antum harus persiapkan akidah dia. Antum harus persiapkan ilmunya dia. Antum harus persiapkan mental dia, agar iman dia tidak terkikis zaman, agar Islam dia tidak tergerus zaman, agar akidah dia tidak hancur dimakan zaman. Maka pastikan antum sebelum meninggal, dipastikan dulu ini anak-anak sudah kuat belum akidahnya, udah kuat belum imannya, udah kuat belum Islamnya, udah kuat belum sunnahnya. Kalau udah kuat, antum boleh meninggal. Berarti antum meninggalkan keturunan yang sudah kuat secara iman dan Islam. Oh ya, anak kasih tahu kita.
Anak lupa seorang Khalifah Harun al-Rasyid, dia meninggalkan 11 anak. Masing-masing anak mendapatkan warisan 1 juta dinar. Dan Umar bin Abdul Aziz meninggalkan 11 anak, tapi dia hanya meninggalkan warisan 9 dinar. Ada meninggalkan warisan 15 dinar, 15 dinar. 9 dinar itu dipergunakan untuk mengurusi jenazah dia, kain kafannya dan lain-lainnya. Sisanya dibagi rata untuk anak-anaknya. Maka setiap anak mendapatkan 3 dinar atau mungkin 4 dinar. 11 anak itu, atau mungkin 2 dinar. Kemudian kita Hasan al-Basri. Tapi aku melihat akhir suatu masa di mana waktu itu anak-anak Umar bin Abdul Aziz mampu bersedekah dengan 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Dan aku melihat anak-anak Harun al-Rasyid justru menjadi orang yang suka minta-minta. Apa yang berbeda? Padahal Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan sedikit warisan, tapi anaknya bisa bersedekah sebanyak 100 kuda fisabilillah. Khalifah Harun al-Rasyid, anak lupa Harun al-Rasyid atau Abdullah bin Marwan, anak ada lupa. Yang jelas Khalifah ini dia meninggalkan banyak warisan. Saking banyak setiap anak mendapatkan 1 juta dinar. Dinar itu mata uang apa? Emas. Tapi kemudian justru anaknya menjadi orang miskin. Apa yang harus disimpulkan? Jawabannya simpel. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan ketakwaan untuk anak-anaknya, sehingga sedikitnya harta sama sekali tidak berpengaruh pada anak-anaknya. Tapi Khalifah ini meninggalkan untuk anak-anaknya harta, dan dia tidak meninggalkan warisan takwa, sehingga harta tadi dibelanjakan tanpa adanya ketakwaan, sehingga habis dan dia menjadi peminta-minta. Adapun anak Umar bin Abdul Aziz, hartanya dikit, tapi ada satu hal berharga yang dia tinggalkan, ketakwaan, keimanan, sehingga dengan harta sedikit itu dia kuat. Malah justru dia bisa menjadi orang yang bisa menyumbang 100 ekor kuda fisabilillah. Ini yang semalam anak renungi. Ini betul ini. Kalau kita tahu, kita bandingin sekarang modelnya anak pacaran zaman dulu dan zaman sekarang udah beda. Zaman paling tengah ketika kecil dengan zaman ketika saya SMA itu beda. Mungkin zaman tengah ketika kecil pegangan tangan itu sudah normal, ya kan? Di zaman saya ketika SMA pacaran berhubungan badan itu sudah ada. Karena saya pernah mendapat teman saya sendiri di kelas yang melakukan itu. Dan di zaman saya SMA itu banyak warnet yang itu wanita itu masih waktu itu, perzinahan waktu itu. Karena disekat-sekat dengan sekat yang tinggi-tinggi itu, atau kalau ada dari pojok itu masih mampu. Anak SMA, SMP lakukan itu di zaman saya ketika SMA. Sekarang di zaman bagaimana ketika tua dan di zaman ketika saya dewasa, pasti lebih parah. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Berarti kalau antum tahu seperti ini model takdirnya, berarti jangan main-main sama pendidikan anak. Mentalnya dididik betul itu. Jangan sampai itu anak jadi anak yang lembek. Habis nanti sama zaman dia. Rusak betul. Jangan sampai jadi anak yang gak paham Allah, gak kenal Allah, gak kenal Rasul, gak kenal Islam. Itu anak bakal habis nanti. Pergaulannya luar biasa. Di zaman kita sekarang aja gadget terbuka lebar, semua informasi bisa diakses, muncul chat GPT, gitu, kepintaran buatan. Orang nggak perlu belajar pak sekarang pak, bisa pinter. Nulis skripsi nggak pakai ngetik sekarang, tinggal chat GPT. Nulis tesis nggak perlu ngetik, pakai chat GPT. Model informasi apapun pakai AI, simple. Itu bahkan lebih hebat lagi itu. Mungkin itu canggih, tapi kita harus was-was. Kita harus mawas. Kadang kecanggihan itu
justru akan menimbulkan mudarat yang lebih gede lagi. Dulu HP-nya Nokia, Pak. Orang mau lihat film porno itu amel. Sekarang HP-nya canggih, Pak. Serp ada 4G, 5G. Oh, cepet akses. Cepet. Justru terbukanya teknologi, kemajuan teknologi justru membawa mudarat yang besar bagi kaum. Ya ada masalahnya, kalau dia bertakwa ada masalahnya. Tapi ternyata tidak menutup mata, mudaratnya juga banyak gitu. Nah ini luar biasa kata saya. Mana tadi ini? Nah ini. Fala ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun alladhi qablahu ila yaumil qiyamah. Nah ini kata saya. Kejelekan akan semakin banyak seiring berlalunya zaman dan tahun. Tidak datang tahun kecuali dia pasti lebih jelek dibanding sebelumnya. Mengapa? Liduhuri ma yaqa'unal ma'asi wal fitan. Karena semakin muncul, semakin banyak maksiat-maksiat yang muncul, yang nampak, fitnah-fitnah yang nampak semakin banyak. Wa min mahabbatil mali, dan diantaranya adalah kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap syahwat, wa zuhdi fil khair, dan menahan diri dari berbuat baik. Makin nampak nanti itu. Nah, kemudian ini wasiatnya, mungkin nggak bisa dibaca semuanya mungkin ya. Ini wasiatnya. Ini antum dengerin. Ini udah ruh kayak gini. Padahal anak kan udah semangat sekali semalam tuh hati ini bisa dilihat jamaah ini wasiatnya ini. Ini yang menjadi wal wajib alal insan, maka wajib bagi seseorang apa itu? Yatta'idu wa yatadakkaru, memberi nasihat terhadap dirinya sendiri dan tadakkar, dan ingat annahu la yanfa'uhu idza qadima Allah, bahwasannya tidak ada yang bermanfaat bagi dirinya ketika dia datang menemui Allah Azza wa Jalla, illa ma qaddamat yadahu, kecuali apa-apa yang telah dia amalkan. Min kulli amalin sholih, dari semua amal sholih. Minal fara'id, baik yang wajib, baik yang fardu, wal wajibat, yang wajib, wal mustahabbat, maupun yang sifatnya mustahab. Nah, karena dianjurkan. Para ulama fikih kadang memakai kata mustahab, kadang memakai kata sunnah. Sunnah dan mustahab ini dua kata yang beda tapi satu makna, yaitu sunnah dianjurkan, di bawahnya wajib. Wa tarkil muharramat, dan meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah. Wal istidadi liqa'illah, dan melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Fal liqa'u, maka pertemuan dengan Allah itu mahma talal umur, betapa panjang, meski sepanjang apapun umurnya, pertemuan dengan Allah sepanjang apapun umurnya, fa inna liqa Allahi qarib, maka ketahuilah sesungguhnya pertemuan dengan Allah itu selalu bersifat dekat. Antum mau umur panjang berapa? 60, 63? Oh, cepat itu. Ini benar kata saya. Karena pertemuan dengan Allah itu sepanjang apapun umurnya, tetap sesungguhnya pertemuan dengan Allah itu qarib, dekat, cepat. Moro-moro umur 50, moro-moro umur 60 begitu. Was-su'alu anil amal haqqon, dan pertanyaan terhadap amal kita haqqon, sesuatu yang pasti terjadi. Muhsinan haqqon, orang yang berbuat baik ditanya amalnya itu juga pasti akan terjadi. Saya ulangi lagi, mungkin kita sampai sini dulu faedahnya. Tak ulangi lagi nasihat saya. Saya mengatakan wajib atas setiap orang, karena sudah mengetahui bahwa zaman itu semakin jelek. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kalah dengan zaman. Maka wajib atas setiap orang
menasehati dirinya sendiri dan merenung, berpikir, tadabbur bahwasanya tidak ada yang bermanfaat bagi dirinya ketika dia mendatangi Allah Azza wa Jalla kecuali apa yang telah dia amalkan, apa yang telah dia lakukan terhadap tangannya, yakni apa yang telah dia amalkan dari amal soleh, dari kewajiban-kewajiban, dari amalan-amalan sifatnya mustahab, meninggalkan keharaman-keharaman, dan yang paling penting engkau melakukan istiqdad, persiapan untuk apa? Liliqa'illah, untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Faliqa'u, maka pertemuan dengan Allah. Ini kata Syekh, kamu harus ingat ini, harus ingat. Maka saya mana di awal harus ingat. Selalu nasihat diri, harus ingat bahwa pertemuan dengan Allah, betapa sepanjang apapun umurnya, tetap pertemuan dengan Allah itu sifatnya dekat. Wasu'alu anil amal haqqan, dan pertanyaan terhadap amal perbuatan itu pasti akan terjadi. Kemudian saya mengatakan membuat dalil di sini. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat baik itu buat dia sendiri. Itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat jelek, maka kejelekannya kembali kepada dirinya sendiri. Wa diingatkan sama Allah, summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kalian akan dikembalikan. Maksudnya lek awakmu beribadah iki yo gawe awakmu dhewe. Lek awakmu berbuat dosa iku juga gaya awakmu dhewe gitu. Wis pilihan. Itu maksudnya Allah itu gitu. Milih wis. Lek awakmu berbuat baik sama kayak orang sehat juga. Sama. Kalau kamu tidak makan gula, meskipun kamu suka gula, itu buat kamu sendiri, buat kesehatanmu sendiri, bukan buat orang lain kok. Gitu. Kalau kamu disiplin, ya buat kamu sendiri. Tapi kalau kamu melanggar larangan dokter, makan gula, nggak disiplin terhadap makanan, ya engkau penyakitnya awakmu dewe sing lo. Maksudnya Allah begitu. Kalau kamu berbuat baik, itu buat kamu sendiri. Kalau kamu berbuat dosa, itu kejelekannya dampaknya juga kembali kepada dirimu sendiri. Tapi kamu harus ingat, kamu bakal dikembalikan kepada Allah. Man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa yang berbuat dosa, maka dia akan dibalas. Wala yajidlahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan bisa mendapati walian, orang yang menolong dia, orang yang melindungi dia selain Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Dalil yang terakhir, faman ya'mal minas sholihat wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengamalkan amal soleh dan dia beriman, fala kufrana li sa'i, maka Allah tidak akan mengingkari kebaikan itu. Pasti Allah tulis, pasti Allah balas. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami bagi dia akan menulis amal-amalnya. Dalam ayat lain Allah mengatakan wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian semua nanti akan dikembalikan kepada zat alimul ghaibi wasyahadah. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ketika dikembalikan nanti, maka Allah akan mengabarkan kepada kalian atas semua yang telah kalian amalkan. Maka kata saya ingat al-istiqdadu liqa'illah, persiapan untuk bertemu dengan Allah. Kapan Pak kita mulai Pak? Sekarang Pak. Sekarang ini sudah dimulai nih. Kita persiapan. Kita hadir di majelis ini untuk istiqdad. Kita nyekolahin anak kita itu untuk istiqdad kita ketika kita mati ya toh. Kita berbakti pada orang tua itu untuk istiqdad. Kita berbuat baik untuk istiqdad. Kita sholat untuk persiapan bertemu dengan Allah itu. Artinya kita ketemu sama Allah itu dengan membawa banyak uang saku, banyak sangu gitu. Di istiqdad, yang kita lakukan kebaikan istiqdad. Nah ini Pak, jadikan motivasi buat antum. Jadikan motivasi buat antum. Kalau antum lagi malas,
Antum harus ingat bahwa antum harus melakukan istiqdad untuk bertemu dengan Allah. Misal antum lagi capek banget kerja, nggak bisa bangun subuh, saking ngantuknya. Antum harus punya prinsip, oh iya, aku kan lagi istiqdad, melek bangun juga berangkat. Berangkatnya kita juga istiqdad dan dihitung oleh Allah sebagai pahala. Sebelum ada kita datang sini itu juga istiqdad, karena orang yang menunggu waktu sholat dihitung atau dianggap sebagai orang yang sedang sholat. Istiqdad semuanya Pak. Yang mulai sekarang gitu. Ya kita juga tidak menutup mata bahwa kita juga melakukan hal yang haram. Makanya istighfar yang banyak. Istighfarnya kita juga termasuk istiqdad, persiapan. Kenapa? Nanti kita berharap ketemu Allah itu udah nggak ada dosanya lagi gitu loh. Makanya istighfar di dunia. Nah, ada Allah Taala alam bisawab. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan, masih banyak yang ingin Anda sampaikan sebenarnya, tapi Anda khawatir terlalu siang meskipun jam 5, tapi setengah 6 sudah tinggi sekali matahari. Karena itu kita mulai setengah 5 kurang 10. Jadi pas berapa 50 menit. Nah, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Pak Nanang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang perkataan Umar yang mengatakan bahwa pada zamannya itu saudara muslim lebih berhak harta atau dirham yang daripada dirinya sendiri. Dan sebaliknya zaman sekarang kan sebaliknya Pak Ustaz ya. Yang jadi pertanyaan saya kan, ilmu atau hadis-hadis semacam ini kan lebih sering atau lebih mudah kita temui. Karena ustaz-ustaz kan lebih banyak gampang kita lihat di YouTube atau di video. Tetapi kenapa hal semacam itu tidak menjadi pelajaran bagi kita, atau apa ya, kita tambah menjadi lebih jelek daripada zaman-zaman dahulu? Apakah memang ini suatu takdir atau memang pelajaran iman kita sekarang ini lebih lemah sekali Pak? Daripada kan menerangkan bahwa zaman sekarang kan lebih canggih, lebih mudah mendapatkan ilmu, tapi juga lebih mudah mendapatkan kejelekan. Apakah ini memang takdir Pak Ustaz? Atau memang kitanya yang kurang dalam menyerap ilmu Pak Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah ini takdir? Iya jemaah, ini takdir. Semua yang terjadi di dunia ini sampai hari kiamat itu takdir. Karena Nabi SAW pernah bersabda tentang al-qalam, yakni pena. Awal makhluk yang Allah ciptakan itu adalah pena, meskipun ikhtilaf ulama apakah pena atau arsy dulu yang Allah ciptakan. Tapi ketika Allah ciptakan pena, Allah mengatakan kepada pena, uktub ila ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Kau tulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Ketika Allah mengatakan uktub, tulislah, pena mengatakan ma aktub, apa yang aku tulis. Kemudian Allah mengatakan uktub ila ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Kau tulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Maka zaman-zaman ini juga termasuk bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Saya tertarik dengan pertanyaan ketika Pak Nanang mengatakan kita hidup di zaman yang teknologi sangat canggih, informasi mudah didapatkan, otomatis ilmu-ilmu itu gampang didapatkan. Tapi kok kenapa zaman itu justru menjadi lebih jelek dibanding zaman sebelumnya? Jawabannya simpel. Satu, keberkahan ilmunya kurang. Keberkahan ilmu kita dibanding keberkahan ilmu salaf itu beda. Ya jelas beda.
susahnya belajar saja, kita sekarang tidak sesusah bagaimana para salaf belajar. Otomatis keberkahan yang didapatkan juga berbeda. Makanya Ibnu Rajab sampai punya kitab namanya Fadlu Ilmi Salaf alal Khalaf. Keutamaan ilmunya para salaf dibanding ilmunya orang-orang belakangan. Keberkahannya beda. Contoh bentuk keberkahannya para salaf, kita lihat mereka udah wafat ratusan tahun, tapi kitab-kitab mereka yang tipis-tipis masih ada sampai sekarang. Itu keberkahan. Ya. Kemudian di zaman itu orang-orang yang belajar itu mereka mengamalkan. Itu keberkahan. Adapun kita sekarang banyak yang belajar tapi setelah pulang ke rumah dari majelis kita nggak amalkan ilmu itu. Nggak ada keberkahan. Keberkahannya kurang. Ya. Terus apa yang membuat zaman itu lebih jelek? Ya jelas, tentu merebaknya fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah ini fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat disebabkan karena kurangnya ilmu. Banyak orang tidak mau belajar. Kemudian udah gak mau belajar, udah gitu ilmu juga diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dengan wafatnya para ulama. Sehingga orang-orang ini bertanya kepada siapa? Ru'usan juhalan, kata Nabi SAW, kepada orang-orang bodoh. Dia bodoh dianggap alim. Wasu'ilu ditanya, wa aftau, dia jawab, dia berfatwa. Padahal dia bodoh. Wa adallu, maka dia pun menyesatkan. Itu jelas itu merupakan faktor-faktor di mana sebab ya kita bisa melihat sekarang, jamaah, generasi muda kita sekarang yang menggantikan generasi yang menggantikan kita setelah kita wafat. Di mana generasi muda kita sekarang tempatnya? Di mana tempatnya mereka sekarang? Miras, Tunjungan Plaza tuh kebut, Isya'i lewat, Maghrib lewat, karaoke, hiburan malam. Di mana Pak? Di pantai, WTWT, waktu-waktu. Iya, kata guru agama saya dulu, awakmu cok nang WTWT. WTWT itu apa Pak? Waktu-waktu. Karena tempat maksiat. Tempatnya di situ Pak. Adapun generasi muda di zaman dahulu tempatnya di sini. Majelis di masjid. Nabi SAW melahirkan generasi yang militan itu dari masjid. Anas bin Malik, Zubair bin Awwam, Usama bin Zaid, bapaknya Zaid bin Harith, Urwa bin Zubair, Abdullah bin Zubair, semuanya berasal dari madrasah di Masjid Nabawi. Adapun di kota kita tidak ada. Lihat kita masjid-masjid, mana generasi mudanya? Tidak ada. Sampai di Masjid Said Al-Hikmah dibuat poster lah, barang siapa yang anak-anak yang sholat subuh sama sebulan di masjid dapat sepeda hadiah. Sampai dibuat kayak gitu, bayangin. Saking apanya itu? Saking kepengennya anak-anak itu ke masjid. Kenapa kok mereka nggak ke masjid? Apa mereka nggak bisa? Mereka bisa. Tapi apa yang membuat mereka nggak bisa? Orang tuanya yang buat mereka nggak bisa. Kalau orang tua seperti kita mungkin sekolah kita perhatian terhadap masalah itu. Nah, orang tua yang seperti orang-orang lain, orang tua yang di belakang kampung ini, kampung saya ini, itu gimana orang-orang tuanya? Ngaji gak ngaji karakmu, sholat gak sholat gak karakmu. Ada cuma gini tuh, ini ustad gak mau sholat, ustad gak belum sholat, semua toh, bismillah. Nah itu di kampung, satu kampung loh Pak. Bayangin, ke dinding ada berapa kampung, berapa RT, berapa RW, dan berapa banyak yang model seperti itu. Apa nggak tambah jeblok generasi mudanya? Nah itu Pak, itu adalah realita yang kita nggak boleh menutup mata. Itu hal yang niscaya terjadi. Itulah kenapa kok zaman itu semakin jelek dibanding sebelumnya. Keberkahannya nggak ada, ilmunya makin diangkat, sedikitnya orang-orang berilmu, banyaknya kebodohan karena nggak mau tanya. Sekalinya tanya ke orang yang salah, kan bodoh juga, keliru sisa.
Udah nggak ada, udah orang berilmu sedikit, kemudian tibanya mau tanya, keliru wong sih sang ditakoi. Udah jatuh ketimpa tangga pula. Jelas. Tapi yang paling penting faktor keberkahan itu yang penting. Itu. Sampun ada lagi? Sudah. Tidak ada. Iya. Masya Allah, jenengan nyimak tadi. Apakah berdosa di mana kita menggunakan yang memang tidak pernah melakukan kekurangan, tapi sebenarnya karena tersebut mempunyai kekurangan, tapi tidak pernah melakukan tanda sisa. Kemudian tetangga yang lain akan berdosa. Nah, dia sekarang yang tidak bisa. Juga misalkan tetangga yang lain itu mempengaruhi, tapi bagaimanapun dia kita untuk menutupi kekurangan atau kebutuhan atau mungkin dia punya masalah atau dia punya punya beberapa masalah yang dia tidak mungkin tahu. Secara kata lain dia tidak tahu kalau bantu itu. Nah, apakah kemudian kita harus kan dianjurkan untuk peka, kita peka terhadap tetangga yang mungkin membutuhkan, tapi kadang-kadang ada tetangga itu memang yang tidak mau tidak betul Diketahui. Iya, sudah verifikasi. Kamu jangan itu urusan saya. Nah, seperti itu. So, gini jamaah. Kalau urusan itu terkait privasi ya sudah. Kita hargai apa yang menjadi privasi dia. Tapi yang dilarang itu kepo, pengen tahu. Peka sama kepo itu menurut saya beda. Orang peka itu nggak harus kepo. Orang peka itu jangan melihat kayaknya ada masalah ini, kayaknya butuh bantuan, ini peka. Kalau orang kepo itu cari tahu kenapa sih kepo, pokoknya kepo tapi nggak ada praktek, nggak ada eksekusi, itu kepo. Nah kalau dia privasi, kita nggak perlu kepo. Kalau bang privasi, kita nggak perlu kepo, kita bisa katakan ke dia, ya sudah, barangkali kalau nanti butuh bantuan bisa hubungi saya bantu nanti. Nah gitu. Jadi saya rasa kok menjadi privasi ya sudah. Seperti masalah rumah tangga dia atau mungkin masalah keluarga dia yang itu memang privasi. Karena memang rumah itu adalah tempatnya privasi. Makanya orang itu kalau ketuk pintu itu kan nggak boleh di depan pintunya. Karena ketika dibuka begini dia akan melihat privasinya. Ruang tamunya, makanya dia ketika ketuk pintu dia harus di samping pintu, karena ada privasi di situ, ya kan? Nah, dan juga itulah kenapa Nabi menyuruh orang yang ngintip itu dilempar pakai pasir matanya, karena privasi. Jadi kalau memang itu privasi, maka kita nggak perlu kepo, tapi peka iya, kepo tidak. Mungkin itu Pak Teguh insyaallah. Jadi kalau misalkan privasi ya kita peka, bukan kepo. Kalaupun kita karena mungkin privasi ya sehingga kita nggak punya kepekaan, ya kita nggak dosa, falah hajat. Kita nggak ada dosa atas hal itu, karena memang nggak nampak ke kita gitu. Nah, yang dimaksud di hadis ini adalah dia memang benar-benar nutup pintunya dengan niatan dia nggak mau tahu terhadap urusan tetangganya. Jadi dia nggak mau tahu betul. Jadi sehingga seandainya ini dikatakan sama Syekh di faedah berikutnya itu dikatakan sama Syekh, seandainya tetangganya ngetuk pintu dia, itu dia nggak mau bukain. Ini yang dimaksud di sini. Seandainya tetangga dia ngetuk pintu itu, dan dia butuh sama dia, diketuk-ketuk, kalau metu saja dia lagi bodoh, dia nggak mau bukain pintu itu. Ini yang dimaksud dengan bab orang yang menutup pintunya di hadapan tetangganya. Bahkan ketika tetangga datang, waduh, kalau uang itu terkorek, jadi dikatakan di syarahnya itu dia nutup pintu di hadapan tetangganya. Itu maksudnya juga. Nah, jadi kalau misalkan nggak nampak, ya bukan masalah bagi kita. Tapi ketika kita nampak, nah ini yang kita harus segera bertindak. Nah, kepekaan ini juga penting karena ada kalanya sesuatu itu nggak nampak, bukan karena sebab, bukan nggak nampak, tapi karena sebab kita kurang peka. Misalnya seperti kok tetangga saya ini kok nggak pernah ini ya, nggak pernah keluar ya. Biasanya keluar terus, kok tiba-tiba nggak pernah keluar, nggak pernah kelihatan, ya kan?
nggak nampak, bisa palingan gitu kan, ternyata dia sakit. Ini betul kepekaan. Dan Nabi Alaihissalam mempraktekkan ini. Mana si fulan? Fulan sakit, jenguk sama Nabi SAW. Mana si fulan? Jadi kebiasaan Nabi SAW selalu bertanya kepada para sahabatnya. Itulah kenapa di antara hikmah orang sholat, imam ketika selesai sholat dia balik. Di antara hikmahnya adalah para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW itu melihat para sahabatnya untuk ngecek. Fulan ada. Kalau nggak ada dicari. Itu hikmahnya. Oh fulan ada loh. Mana ini kok si fulan nggak ada? Nah sehingga guru itu juga harus peka sama muridnya. Ini ada. Oh ini mana kok nggak masuk? Nah ini gitu. Ini termasuk bentuk peduli dan kepekaan gitu. Bukan berarti nggak masuk Ustaz. Paling loan enggak ditanya kabarnya apa, kenapa nggak masuk, nah begitu. Saya rasa seperti itu insyaallah. Terus ya, tamam. Tamam itu artinya selesai. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.